itu nggak gampang gitu. Kalian bisa browsing lah ya, bisa googling bagaimana seorang Profesor Musdah Mulia bukan cuma artikulatif dalam mengekspresikan pikiran-pikirannya, tapi juga seorang yang prolific, seorang yang produktif dalam menulis. Nah, jadi kalau kalian sudah dikasih kesempatan menulis dengan bendera di bawah Yayasan Mulia Raya, terus nama ada Bunda Musdah, terus kalian nulisnya pas-pasan, pas bandrol aja, pokoknya sesuai dengan target, sesuai dengan tenggat, dikirim, itu sama aja kalian yang mempermalukan beliau. Ya, jadi harus diingat itu loh. Bukan cuma kalian nulis sendiri, kecuali kalian menerbitkan buku sendiri dengan nama sendiri. Nah, di situ nggak apa-apa lah resikonya. Tapi kalau kita udah bergabung dengan sebuah lembaga yang otoritatif seperti YMR, juga ada figurnya bukan cuman sosok nasional, beliau juga sosok internasional. Kalian sudah tahu ya, Bunda Musdah Mulia itu siapa? Sosok internasional, pemikir internasional. Nah, jadi juga betul-betul harus menjaga marwahnya, saling menjaga. Ya, itu yang pertama dari saya gitu. Yang kedua, nanti selama diskusi saya bisa dipanggil Pak Akmal, bisa dipanggil Bang Akmal, tapi biasanya saya dipanggil Uda Akmal ya. Udah Akmal. Tapi saya paling senang sebetulnya dipanggil makan. Ya. Dipanggil makan itu paling enak. Kita bisa casual. Cuman saat ini karena pandemi, ya kita hati-hati ya diundang makan. Semua di sini juga saya rasa suka dipanggil makan semua nih. Kalau dipanggil tenggat, diingatkan tenggatnya langsung keringet dingin. Ya. Nah, yang ketiga nanti eh, apa ya? Sebelum saya masuk ke paper saya, ke sharing ya, poin-poin sharing saya, saya ingin menyampaikan satu hal yang tadi siapa yang ngutip Stephen King yang terakhir ya. Eh, dari Stephen King, kebetulan saya juga penyuka karya-karya Stephen King. Jadi apa yang disampaikan itu betul sekali bahwa menulis itu bukan hanya skill teknis saja, sebetulnya juga sama seperti halnya banyak kegiatan aktivitas kita lain yang kita lakukan, passion itu lebih dulu harus hadir. Cinta itu harus dulu lebih hadir, minat itu harus lebih dulu hadir. Karena nanti kalau kita menulis hanya mengandalkan skill, tidak ada passion, tidak ada cinta, nanti begitu ide habis atau badan capek, itu nyerahnya gampang. Tapi kalau ada passion di situ, ada cinta di situ, meskipun kita begadang-begadang menyelesaikan tulisan gitu ya, karena supaya tenggatnya tidak terlewati, nanti cinta itu yang akan jadi energi yang akan mendorong kita untuk terus maju menyelesaikan tulisan-tulisan itu gitu. Nah, kalau udah di situ nanti kita akan lihat bahwa yang disebut tadi males, nggak mood, itu nggak bakal ada. Seperti halnya teman-teman yang lain punya hobi lain, punya aktivitas lain, ketika sudah ditargetkan ya, misalnya sore ini harus berkebun, yang suka gardening, menyelesaikan kebunnya semua sebelum hujan, karena sering musim hujan gitu. Mau nggak mau kalau udah ditargetkan jam 4 kelar, nanti pasti akan dikelarkan jam 4. Meskipun harus mengorbankan aktivitas yang lain. Begitu juga yang sedang menjalankan all shop ya. Ini sampai akhir bulan ini target saya masih belum terpenuhi nih. Masih ada 2 hari lagi nih. Gimana caranya? Nah, di cancel tuh semua acara-acara lain yang tidak mendukung pendapatan dari all shop-nya masing-masing kan. Supaya fokus gitu. Jadi ketika kita fokus, kawan-kawan, itu insya Allah setengah target itu sudah tercapai. Apa itu fokus? Fokus itu adalah the art of sacrificing another. Fokus itu adalah seni untuk mengorbankan yang lain. Yang lain itu yang mana? Yang lagi nggak penting, yang tidak berkaitan dengan fokus itu. Jadi ketika kawan-kawan sedang menulis, menargetkan satu tulisan untuk buku kumpulan yang akan diterbitkan oleh Yayasan Mulia Raya, maka pada saat fokus seperti itu, hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan penulisan harus dikorbankan dulu. Wah, mulai mengerikan nih ya kayaknya ya. Nah, enggak, tapi nanti dalam prosesnya kita akan lihat fun ya. Teman-teman sudah pernah mengalami pada satu dan lain kasus yang namanya fokus ya. Ketika kita diundang pada satu hari, misalnya kayak besok ya, hari Minggu besok,
oleh 3 orang teman. Ada mantan guru kita yang sangat baik waktu SMP. Dia mau menikahkan anaknya. Terus ada sahabat kecil kita dulu pernah tetanggaan gitu. Dia juga mau ada acara. Terus ada satu lagi, misalnya paman atau keluarga kita yang sangat dekat. Tapi tempatnya ini jauh-jauh. Kalau di Jakarta misalnya satu di Bogor, satu di Tanjung Priok, terus satu lagi misalnya di Cengkareng. Mungkin nggak dalam satu hari 3 acara itu kita datangkan semua, kita datangi semua satu persatu. Tergantung seserius apa kita, sefokus apa kita. Kalau kita orang rata-rata, kita memilih satu dari 3 itu dan mengorbankan 2 yang lain. Tapi kalau kita anggap mereka 3 orang itu tadi ya, guru kita yang di SMP yang membuat kita termotivasi maju, satu lagi tetangga kita zaman kecil dulu yang deket banget, yang kita juga sering makan di rumahnya, orang tuanya baik, terus satu lagi keluarga dekat sendiri, paman atau tante kita atau sepupu yang juga dengan sedang ada acara. Itu bisa-bisa kawan-kawan datangi loh 3-tiganya, meskipun satu di Bogor, satu di Tanjung Priok, satu di Cengkareng, meskipun cuma 5 menit, istilahnya cuma setor muka. Ini kita abaikan, sekarang kita bisa video call ya. Nah, ini ibaratnya ini belum zaman ada video call, kita datangin tuh satu-satu. Kenapa? Karena ini prinsip yang kedua, kawan-kawan. Dan prinsip ini juga berlaku untuk menulis. Tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah yang tidak diutamakan. Jadi kalau kawan-kawan bilang nggak bisa menulis, itu bukan karena nggak bisa, tapi karena tidak diutamakan. Nomor 2. Karena menulis itu, semua orang saya yakin pasti bisa. Apapun latar belakang pendidikannya. Tidak harus dia anak sastra, anak FIB, ya, anak-anak dari lulusan dari fakultas-fakultas humaniora dan social sciences gitu. Nggak harus itu. Mereka yang lulusan dari teknik, sains, banyak kok yang jadi penulis dan hebat-hebat. Ya, mereka yang alumni hukum juga banyak jadi penulis hebat-hebat. Jadi penulis itu sebetulnya salah satu ibarat kota itu gerbangnya itu banyak sekali pintu masuknya. Ya, kecuali memang kalau yang berkaitan dengan sastra, jika Anda ingin menjadi sastrawan misalnya ya. Tapi saat ini novelis pun juga banyak yang bukan sastrawan. Tadi disebutkan ada Di Lestari. Dia juga bukan alumni sastra, dia anak HI Unpad kan. Belum lagi tadi misalnya siapa disebutkan Andrea Hirata. Andrea Hirata, dia anak teknik banget gitu. S1-nya ekonomi, UI S2-nya nggak tahu saya. Mungkin bisnis internasional ya yang di Edensor itu lupa. Meskipun kawan saya juga gitu. Kang Abik ya. Kang Abik itu S2-nya lulusan hadis dari Al-Azhar Kairo. Nggak berkaitan dengan sastra secara langsung. Tapi justru bagaimana latar belakang pendidikan kita yang beragam itu, ketika kita jadikan sebagai modal untuk menulis, maka itu akan bisa menjadi kekuatan utama. Nah, pengantar terakhir sebelum masuk ke paparan saya, karena saya diberi amanah dengan judulnya itu penguatan literasi kemanusiaan, maka karena ada kata penguatan itu, saya mengasumsikan kawan-kawan semua sudah mendapatkan fondasi. Fondasi bagaimana cara menulis yang disampaikan oleh Yayasan Yayasan Mulia Raya ini ya. Jadi sudah ada fondasi-fondasinya, saya hanya tinggal memberikan sharing beberapa penguatan saja. Itu pengantar saya. Silakan buat co-host, buat siapa Mbak Ana atau Mbak Ira tadi yang memegang PPT, ditampilkan PPT saya. Oke ya. Jadi ini namanya sharing motivasi saja, tidak banyak terlalu teknis dan juga saya juga tidak terlalu akademis. Saya hanya sharing poin-poin berdasarkan pengalaman. Semoga juga bisa lebih mempermudah. Silakan dilanjutkan slide selanjutnya. Next. Nah, di sini kita lihat ya, saya sudah coba ngintip website Muslimah Reformis. Saya juga lihat beberapa medsosnya. Kemudian saya coba tafsirkan, saya coba
apa nih namanya istilahnya ya, parafrasekan ya dalam sebuah bentuk visual seperti ini. Jadi muslimah milenial yang reformis ini kalau secara visual seperti dilihat di gambar ini itu ada dua elemen menurut saya ya. Pertama harus punya sikap kompetitif. Nah, sikap kompetitif dari MMR ini itu berkaitan dengan kredensial, dengan semangat, dengan spirit. Orang-orang yang kompetitif bukan berarti orang-orang yang nekat. Tidak. Tapi dia selalu tidak pernah malu untuk bertanding, untuk berlomba, untuk mengadu gagasan, ya, untuk berinteraksi dalam berbagai macam jenis adu pikiran. Kalau dalam tulisan ya, ini visualnya orang lari fisik. Tapi sifat kompetitif itu harus merupakan sebuah bagian yang integral dari kawan-kawan MMR ini, gitu. Jadi begitu melihat ada sebuah kondisi, begitu ada melihat sebuah situasi, ya bukan berarti harus mundur terhadap sebuah tekanan-tekanan. Nanti kita lihat contoh-contoh lebih jauh, bukan berarti kita harus menyisih, harus menepi, tidak. Tetap berada di gelanggang, tetap berada di dalam perlombaan, ya, sifat kompetitif. Terus yang kedua, kalau sifat kompetitif itu berkaitan dengan spirit, inner spirit, ya. Yang kedua, ciri dari MMR ini dan juga harapan kita semua, saya kira juga ini yang sangat diharapkan oleh Bunda kita, Bunda Musdah Mulia, dan keinginan kawan-kawan semua, siapapun MMR itu orangnya, dia harus jadi yang terdepan di bidang masing-masing. Ya, jadi kalau sifat kompetitif itu sudah bagus, tapi juga harus terdepan. Nah, ketika terdepan itu, kalau di gambar ini dia seorang pelari, tentu dia harus ditunjang oleh otot-otot betis yang kuat. Tentu dia harus ditunjang oleh postur aerodinamis ketika cara berlari yang benar. Tentu dia harus fokus pada saat itu, tidak memikirkan yang lain. Ini sisi-sisi yang eksterior dari seseorang, dari seorang MMR ketika dia ingin menjadi yang terdepan. Ketika ini digabungkan, sifat competitiveness ini dengan sifat terdepan ini, ya, itu insya Allah akan bisa membentuk muslimah, milenial, reformis yang ideal, yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita tadi. Dengan pengantar Bunda Musdah ya, kita butuh masyarakat yang inklusif, tapi kita juga bisa menunjukkan bagaimana umat Islam itu yang terbaik, bukan hanya berdasarkan ajaran di Al-Quran ya, itu sudah pasti. Kalau Al-Quran itu kepastiannya, tapi kan kita yang harus membuktikan terhadap masyarakat lain, terhadap komunitas lain, gitu. Karena benar tidaknya dalam arti validitas Al-Quran itu kan tergantung kualitas kita sendiri sebagai umatnya. Kalau kita bertingkah laku di luar apa yang diajarkan oleh Al-Quran, kemuliaan Islam, maka kita sudah menjadi duta yang buruk bagi agama kita sendiri. Tapi kalau teman-teman semua berprestasi di bidang masing-masing, menunjukkan sifat kompetitif yang energi positif, dan juga bisa terdepan, ya seperti ditunjukkan oleh pendiri Yayasan ini, Bunda Musdah Mulia, itu saya kira proyeksi kalau disederhanakan seperti ini. Mudah-mudahan saya tidak keliru, tapi nanti kalau saya keliru, mohon dikoreksi oleh Bunda Musdah dan yang lainnya. Nah, saya melihat untuk ini Al-Quran sendiri, Allah sendiri sudah memberikan sebuah ayat motivasional, sebuah ayat kesetaraan gender yang luar biasa. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ya, min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Dari laki-laki maupun perempuan yang beriman. Jadi nggak ada perbedaan tuh. Defaultnya, sistem utamanya sejak awal ya, yang sudah Allah berikan, sudah kalau pakai bahasa digital sekarang ini source code-nya ya, source code-nya ini laki-laki dan perempuan itu sama di sini. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh dan dia itu dengan fondasi beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
Ya, falanuhyiyannahu hayawatan thayyibatan. Dilihat garis bawahnya kehidupan yang baik. Jadi Allah sudah berjanji tidak memprioritaskan gender, tapi siapa saja, mau laki, mau perempuan, yang mengerjakan amal saleh dengan fondasi iman, maka Allah akan berikan ganjaran kehidupan yang baik. Ini sudah pasti janji Allah. Dan kalimat lanjutnya ya, walanajiyannahum ajrohum biasanin makanu ya'malun. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, rugi nggak kawan-kawan kalau kita sudah tahu ayat ini, sudah kita resapi ayat ini, tapi kita masih males-males juga. Sementara tadi sudah Bunda jelaskan di depan bagaimana kawan-kawan juga sudah saling sharing, 6 orang tadi, fungsi sebuah tulisan itu begitu besar bagi publik, bagi masyarakat. Ya, tadi ada yang menyebutkan sebagai diri sendiri sebagai healing terapi, betul ya. Untuk tadi ada yang menggambarkan seperti mata air, meminjam dari pendapat Mas Syafiq Ali ya. Kalau mata air yang di sekitar kita banyak yang kotor, kita harus pakai mata air yang bersih. Itu masuk amal saleh. Amal saleh itu apa? Amal saleh itu sekarang kalau pakai istilah sekarang di revolusi 4.0 itu, apapun yang berkaitan dengan added value, yang ada nilai lebihnya, itu amal saleh. Ya, Anda kerja, misalnya yang kerja di kantor jam 9 sampai jam 4, tapi Anda melebihkan pulangnya jam 5, nambah 1 jam untuk kerja ya, tetap di kantor buat kebaikan, itu tambahan amal saleh. Ya, atau yang kerja di rumah membantu membuka lapangan tenaga kerja, yang punya online shopping, all shop dan segala macam. Apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan amal saleh dan kita lakukan dengan fondasi iman. Iman itu apa? Karena ini ayat Al-Qur'an, tentu iman ini berkaitan dengan rukun iman yang 6, ya, dari beriman pada Allah dan seterusnya. Yang 6 itu terlengkapi semua, maka akan mendapatkan janji ini. Jadi dengan melakukan sebuah amalan saleh, siapapun laki-laki dan perempuan atas dasar iman, dia mendapatkan 2 keuntungan yang sudah digaransi Allah. Kehidupan yang baik, ini penekanannya pada aspek material di dunia, dan setelah itu akan mendapatkan pahala yang lebih baik lagi. Tabungan nanti untuk kita masuk ke melanjutkan perjalanan ke kehidupan setelah dunia, ya, kehidupan di alam barzah dan di kehidupan di akhirat kelak. Tapi fondasinya ini salah satu ayatnya, salah satu. Ada beberapa ayat-ayat yang lain. Menulis itu bagian dari salah satu amal saleh yang luar biasa besar. Tadi juga sudah ada kawan kita yang mengingatkan kutipan dari Pramudia Anantatur ya, yang menulis itu melestarikan peradaban, melestarikan keabadian. Ya, sepintar apapun seseorang, kalau dia tidak menulis, dia akan terlupakan oleh zaman. Kalau kita mau pakai kutipan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau kalian bukan anak ulama besar, bukan anak raja, maka menulislah. Ciptakan sejarahmu sendiri. Ya, yang suka cerita-cerita klasik Jepang, kalau ingat pernah baca Musashi, ciptakan jalan pedangmu sendiri. Toreh namamu di bebatuan zaman. Sehingga nanti tulisan itu bukan hanya bermanfaat sekarang, tapi setelah kita tiada, menjadi legacy bagi generasi berikutnya. Dan ketika tulisan itu memang diniatkan, fondasinya berdasarkan iman, kemudian dijadikan sebagai amal saleh, dia akan menjadi amal jariah. Nah, di sini kan kita juga tahu bahwa Nabi kita sudah menjelaskan ketika seseorang itu terputus, maka yang hanya mengalir itu 3 hal saja, ya, di mana salah satunya adalah amal jariahnya. Jadi ketika tulisan-tulisan kawan-kawan semua itu nanti menjadi bagian yang mencerahkan pembacanya, membuat pembacanya yang tadinya galau, dia menjadi tenang, membuat pembaca yang tadinya nggak ngerti apa yang harus dilakukan, terus mereka bisa menemukan rasa percaya diri,
semua hal-hal yang baik itu insya Allah akan menjadi bagian dari amal jariah, dan itu bagian dari amal yang terputus dari seseorang, bahkan setelah kita, sang penulisnya, meninggal dunia. Jadi luas sekali perspektifnya nih. Saya mulai dari sini dulu sebelum nanti kita masuk perlahan-lahan kita zoom in ke yang lebih teknikal. Ya, ini penting sekali kalau kawan-kawan sudah bisa internalisasikan penjelasan bagian ini dan ayatnya, renungkan pelan-pelan, insya Allah nanti setelah ini nggak akan ada lagi yang namanya males. Masa mau menyia-nyiakan kehidupan yang baik di dunia dan pahala ganjaran yang lebih baik nanti di akhirat. Karena selama ini mungkin salah melihat menulis itu sebagai beban. Wah, karena disuruh oleh Bunda Musdah, ya, karena dibebankan oleh Mbak Amna, oleh Mbak Ira, atau siapapun pengurus yang lain. Ah, males ah, tiba-tiba ini lagi capek-capek, disuruh ikut Zoom meeting, gitu. Mungkin ya, sebagian. Semoga sebagian yang lain betul-betul karena ada hal lain, kendala ya. Tapi kalau yang males ikut, karena belum paham konstruksi cara berpikir yang lebih mendalamnya, sayang sekali ya di situ. Nah, kewajiban teman-teman yang saat ini sedang ada di room ini, ada berapa orang nih sekarang? Ada 32 ya, kurang lebih, untuk nanti menjelaskan kepada kawan-kawannya yang tidak ikut, terutama yang bisa berkaitan langsung. Nggak apa-apa kok, di zaman Nabi juga gitu. Ketika Nabi melakukan pengajian, ada sahabat-sahabat yang nggak datang, kata hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, kita tuh biasa saling nanya, siapa yang waktu itu ikut, nanti tanya gitu. Jadi yang nggak ikut juga punya keinginan untuk bertanya, dan yang ikut pun punya keinginan untuk membagikan apa yang dia dapatkan. Ya, nah ini memang perspektif saya setelah saya berusaha membaca sedikit apa itu MMR yang sangat, namanya juga luar biasa keren ya, karena Bu Musdah ini seorang yang sangat visioner buat konteks kita umat Islam di Indonesia. Jadi sampai namanya aja dipikirin betul gitu, luar biasa nih ya. Namanya dipikirkan betul, visinya dirancang betul, dan teman-teman yang sudah ikut sejak awal di sini itu sudah berada dalam sebuah kapal yang luar biasa. Tinggal bagaimana kalian sendiri yang mengejas. Karena kalau nanti kalian sendiri yang terlempar dari kapal ini, pasti nanti ada akan orang lain yang bergabung dan akan mendapatkan manfaat lebih banyak lagi. Jadi mumpung kalian sudah di sini, jadikan ini kesempatan untuk betul-betul mendapatkan ilmu di YMR dan untuk berbuat kebaikan bagi bangsa kita, ya, bagi masyarakat kita secara keseluruhan juga. Karena dengan umat Islam yang terbesar di Indonesia saat ini, sebetulnya maju tidaknya Indonesia ini tergantung kualitas umat Islamnya. Dengan 85% orang Islam ya di bumi Indonesia saat ini, maju tidaknya Indonesia memang tergantung orang Islamnya. Adil tidaknya Indonesia ini tergantung dari kita-kita semua gitu. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Oke, mudah-mudahan bagian yang fundamental dan filosofis ini berkenan bagi kawan-kawan semua. Saya coba tafsirkan dan mudah-mudahan juga tidak keliru. Jadi adakan semangat kompetitif dan harus selalu jadi yang terdepan. Udah nggak apa-apa, lanjutkan. Silakan, dilanjutkan. Nah, sekarang kita maju lebih jauh lagi. Mengapa menulis? Ini juga tadi sudah disebutkan ya. Ada menulis itu sebetulnya motivasi dan latar belakangnya banyak sekali. Mungkin kalau diinventarisasi bisa belasan, bahkan sampai puluhan alasan, mungkin juga sampai ratusan alasan. Tapi di sini beberapa saja yang saya ambil, beberapa alasan besar. Biasanya ada yang untuk mengisi waktu luang, atau ada yang untuk menyalurkan hobi, ya, atau ada yang kemudian nanti sebagai profesi. Dia sudah menjadikan tulisan-tulisannya itu bagian dari monetisasi untuk mendapatkan keuntungan material, keuntungan ekonomi. Tapi yang 3 awal ini saya beri warna abu-abu, bukan apa-apa, karena ini bukan domain kita untuk kita bahas yang ini. Yang akan kita bahas adalah yang keempat ini. Menulis itu sebagai kanal, sebagai saluran untuk mengutarakan pikiran.
pikiran para penulisnya. Siapa? Ya kalian semua, anggota YMR semua. Ya, ada dua jenis cara mengutarakan pikiran. Pertama yang orisinal, pikiran yang asli, dan yang kedua yang bersifat responsif, tanggapan. Karena namanya tanggapan, berarti ada tulisan lain sebelumnya yang teman-teman sudah baca dan kemudian itu bersemayam, mengendap di pikiran teman-teman, menimbulkan sebuah badai pertanyaan gitu ya. Nah, kalau teman-teman setuju terhadap tulisan yang dibaca itu, kemudian melanjutkan dengan tulisan lanjutan, itu namanya memberikan proses afirmasi, persetujuan terhadap ide yang disampaikan oleh penulis sebelumnya pada tulisan yang kawan-kawan baca itu. Tetapi, kalau kawan-kawan merasa terusik dan merasa kok dia pendapatnya gitu ya, saya ingin mendebat dia, saya ingin berpartisipasi untuk memberikan perspektif lain, cara pandangan lain. Nah, itu kawan-kawan melakukan negasi terhadap tulisan yang sebelumnya itu. Tapi apapun dari bentuk pikiran ini, baik yang orisinal maupun yang sifatnya responsif, itu harus disandarkan pada sikap positivistik. Artinya apa positivistik? Kita jangan terjebak pada misalnya ad hominem, ya, menjelek-jelekan sisi pribadi penulisnya. Yang kita respon itu tulisannya, bukan karakter orangnya. Ya, banyak lagi nanti fallacy-fallacy, gagal-gagal paham kalau bahasa sekarangnya ya, logika-logika yang tidak nyambung dalam konteks fallacy ini. Itu jangan dimasukkan ke dalam tulisan. Yang harus kita tulisan adalah sikap positivistik ini. Apakah sikap positif itu berarti kita harus selalu memuja-muja tulisan lain kalau bersifat responsif? Tidak, ya. Kita nggak perlu memuja-muja tulisan lain, memuji-muji tulisan lain kalau memang tulisan itu perlu dikritik, dikoreksi. Tapi lakukan kritik yang membangun, yang disebut konstruktif criticism, ya. Jadi kritik itu tetap diperlukan. Kritik itu adalah pil pahit bagi badan kita yang sedang sakit. Dengan obat yang pahit itu nanti si penulisnya bisa mendapatkan kesembuhan, cara berpikir yang lebih betul. Pun begitu ketika misalnya tulisan kita dikritik secara konstruktif oleh pembaca kita. Jangan langsung baperan gitu ya. Baru sekali nulis yang misalnya ya, baru sekali nulis terus posting di medsos, yang dislike itu yang jempol terbaliknya lebih banyak dari yang like. Langsung, ini berarti udah bukan jalan saya, ya. Saya nggak bakal mau nulis lagi seumur hidup gitu, baperan. Ya bisa kayak begitu ya. Kalau tadi ingat di depan itu An-Nahl ayat 97, bagaimana pahala terhadap amal saleh yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan. Nggak ada Allah mengutamakan laki-laki di ayat itu. Bahwa laki-laki akan menjadi penulis yang lebih baik dari perempuan. Ya kan? Nah, tadi sudah dibahas bagian itu. Jadi, teman-teman fokus dalam mengutarakan pikiran. Ya, pikiran orisinal itu misalnya begini. Itu sesuatu tulisan, apakah bentuknya fiksi, fiksi itu bisa sajak, bisa cerpen, bisa novel, bisa drama, dan bisa juga non-fiksi yang bersifat opini, ya, kolom, tapi tidak terinspirasi, tidak terstimulasi oleh tulisan sebelumnya. Ya memang menulis itu aja ya. Misalkan sekarang teman-teman melihat banyak problem anak-anak stunting. Tahu ya anak-anak stunting ya di lingkungan sekitar gitu. Karena tadi saya lihat pesertanya hampir sebagian besar perempuan. Itu bisa dijadikan tulisan, ya. Tapi kalau teman-teman baca tulisan orang lain sebelumnya tentang problem stunting, terus ada yang tidak disetujui, ya. Nah, kawan-kawan bisa buat tulisan tambahan, tulisan lanjutan yang bersifat menyempurnakan, memperkaya, atau bahkan sampai mengoreksi dari pikiran tentang tulisan stunting itu gitu. Mungkin karena teman-teman ada yang latar belakangnya kuliah di kedokteran atau di keperawatan atau di ahli gizi, lebih paham seperti itu, maka tulisan itu bisa
menjadikan sebuah saluran positivisme untuk membangun masyarakat kita. Itu kalau bentuknya yang mau diambil non-fiksi. Kalau mau dijadikan fiksi, bisa dijadikan cerpen, bisa dijadikan puisi juga. Ya, nah jadi kita fokus di sini. Mengapa menulis itu penting dalam konteks penguatan literasi kemanusiaan bagi muslimah milenial reformis adalah dalam hal mengutarakan pikiran. Ya, jangan dulu berpikir sebagai profesi di mana setiap tulisan itu harus dapat duit, nanti stres sendiri ya, stres sendiri gitu loh. Kok ini nggak ada yang menghargai tulisannya? Enggak, ini sebagai contoh, tapi yang 3 warna abu-abu ini bukan fokus kita pada siang hari ini. Oke, semoga pada sampai slide ini sudah cukup dipahami. Nanti bisa ditanyakan kalau belum jelas juga, kita lanjutkan, Mbak. Nah, literasi kemanusiaan atau human literacy itu sebetulnya dimensinya banyak sekali ya. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada yang bilang 9, ada yang lebih dari 10. Tapi saya coba rangkum berdasarkan denominasi yang besar-besar saja, ada 5 menurut saya. Pertama yang bersifat kultural, kedua yang bersifat sosial, yang ketiga bersifat fisikal, yang keempat bersifat intelektual, dan yang kelima bersifat emosional. Kita lihat satu persatu. Misalkan yang bersifat kultural, ya. Salah satu problem internal bagi para penulis perempuan, bagi para penulis anggota muslimah, milenial, reformis, jika melihat pada akar budaya masing-masing, entah apakah kalian di sini orang tuanya dari Jawa, dari Sunda, orang Minang, orang Dayak, ya, orang Sulawesi, Makassar, Bugis, dan lain-lain, orang Ternate, kalau ada juga di sini, kita akan melihat bagaimana dominasi budaya patriarki itu juga masih kuat. Tadi juga sudah disebutkan oleh salah seorang yang sharing dari yang 6 tadi. Ya, bagaimana budaya patriarki itu masih merupakan bagian dari problematika bangsa kita dan masyarakat kita, bahkan sekarang ketika kita sudah masuk di era digital saat ini, di era 4.0. Ya, ini nanti akan kita perdalam lagi. Saya baru kasih gambaran besar dulu, kemudian sosial, bagaimana di proses interaksi di kantor, di kampus, ya, di tempat-tempat publik masih terjadi diskriminasi dan bias gender terhadap perempuan. Ini bagian dari problem internal yang bisa diangkat oleh kalian sebagai seorang penulis yang sejak lahir kodratnya menjadi perempuan. Dengan menajamkan penglihatan, ya, dengan membandingkan dengan di tempat lain, itu nanti akan terlihat tuh pola-pola diskriminatif dan bias gender yang terjadi dalam konteks sosial, pergaulan sosial, baik yang casual atau yang formal. Tadi saya sudah sebutkan, misalnya di kantor gitu ya, yang punya pekerjaan, atau nanti bahkan yang bisnis-bisnis, melakukan bisnis sendiri pun juga mungkin sudah menemukan beberapa contoh. Nah, ini juga membutuhkan kontribusi sumbangan kawan-kawan semua melalui tulisan kawan-kawan agar hal-hal yang bersifat diskriminatif dan gender bias ini ya, ini juga harus segera dikoreksi secepatnya oleh publik, oleh pembaca kita, karena ini merupakan bagian penting dari human literacy, ya, literasi kemanusiaan, di mana tujuannya adalah untuk mengangkat, meninggikan, dan memuliakan harkat kita manusia sebagai manusia. Jadi kalau kita bedakan sedikit di sini, literasi ini bukan digital literacy ya, bukan IT literacy, bukan environmental literacy yang berkaitan dengan alam dan sebagainya. Penekanan pada human literacy, pada literasi kemanusiaan itu adalah bagaimana kita sebagai penulis, kawan-kawan sebagai penulis bisa memberikan kontribusi sekecil apapun agar problem-problem kemanusiaan yang kawan-kawan lihat di lingkungan, mulai dari lingkungan terkecil dulu saja, ya, di sekitar tempat tinggal, di kantor, di kota, di mana masing-masing tinggal di situ, itu yang harus lebih dulu
kita ubah gitu ya melalui tulisan-tulisan kawan-kawan itu. Sampaikan pemikiran baru seperti tadi sebagai kalau pemikiran yang responsif berdasarkan sikap positif ya, kritik-kritik yang juga positif. Elemen ketiga dari human literasi ini adalah fisikal. Nah, tentu kawan-kawan di sini semua sebagai seorang perempuan sangat paham sekali bagaimana di lingkungan sekitar terhadap misalnya laki-laki yang punya kecenderungan predator seksual dari lewat tatapan mata mereka, lewat gesture mereka, bahkan hanya lewat verbal ya, ucapan-ucapan yang mengandung konotasi seksualitas dan merendahkan perempuan sebagai objek ya. Nah, itu salah satu domain yang bisa kawan-kawan tulis, kawan-kawan angkat dan kawan-kawan bahas dalam tulisan masing-masing. Jadi sebenarnya nggak akan habis tema-tema ini kalau kawan-kawan gunakan ini sebagai alat bantu, sebagai jembatan keledai untuk mengidentifikasi. Wah, habis ini saya nulis apa lagi ya? Tema apa ya? Gitu. Terutama nih, mohon maaf bagi kawan-kawan yang biasa naik angkutan umum, ya kan? Yang naik kereta, naik kalau di Jakarta Transjakarta, busway, naik apa itu. Itu biasanya seringkali kalau kita baca itu selalu mendapatkan jenis-jenis seperti ini dari entah dari penumpang lain dan biasanya laki-laki yang melakukan itu kan atau hal-hal yang seperti itu gitu. Pun juga di kantor. Makanya sekarang kalau di kampus pun ada Permendikbud itu ya, di luar masalah kontroversi menyangkut kata tanpa persetujuan korban itu ya yang jadi bola panasnya saat ini. Tapi kampus juga saat ini makin lama merupakan tempat yang tidak nyaman gitu karena secara fisikal perempuan itu selalu dilihat sebagai objek dari perundungan seksual. Nah, kalau ini betul-betul membuat kalian galau ya, membuat kalian resah, salurkan keresahan itu menjadi sebuah tulisan. Ya, salurkan tulisan itu, channeling, jadikan itu energi untuk mengubah apa yang ada di sekeliling. Masalah intelektual yang keempat, ya. Perempuan itu sejak lama sering dianggap sebagai gender kedua setelah laki-laki. Dan kita tahu makin berubah zaman sampai sekarang betapa tidak betulnya anggapan itu. Perempuan yang lebih pintar dari laki-laki dalam kenyataannya. Tapi tipikal yang berkembang di masyarakat kan perempuan itu seolah-olah intelektualitasnya setelah laki-laki. Di tingkat internasional ini dulu pernah dibahas dengan sangat serius ya oleh misalnya seperti Simone de Beauvoir ya. Simone de Beauvoir itu la deuxième gender itu ya the second class gitu, dia membahas ini secara berapi-api dan ini juga pada gilirannya melahirkan kelompok feminisme. Tapi kita nggak masuk ke situ, cuma kita melihat bagaimana stereotip di masyarakat sampai saat ini pun perempuan sebagai gender kedua setelah laki-laki itu secara intelektual nih, dalam konteks secara intelektual itu masih ada juga, meskipun juga seringkali biasanya pengalaman saya sejak SD, SMP sampai SMA dan kuliah justru biasanya juara kelas dan juara umum itu yang perempuan semua ya, yang di kelas-kelas yang saya ikuti. Jadi sebetulnya tidak betul di sini, tapi stereotip itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Nah, ketika kawan-kawan merasa terganggu dengan masalah-masalah seperti ini, salurkan lagi jadi tulisan. Jadi mata air buat inspirasinya itu sebetulnya buat human literasinya itu banyak sekali. Terakhir dari konteks ini yang berkaitan dengan sisi emosional. Karena seringkali perempuan itu diasosiasikan sebagai orang-orang yang sentimental, yang gampang histeris ya, kurang tenang, kurang menggunakan nalar, kurang menggunakan logika gitu. Ya kan? Ini berkaitan dengan stereotip loh ya, problem internal terhadap perempuan. Kalian teman-teman yang merasa terganggu dengan label-label seperti ini di masyarakat, ini bisa jadi gerbang lain untuk dijadikan tulisan. Apa iya perempuan seemosional itu, sehisterikal itu gitu ya? Bahwa secara umum perempuan itu lebih sentimental dalam arti lebih
penjiwaannya terhadap sesuatu peristiwa dibanding laki-laki mungkin betul. Tapi kalau misalnya sudah berkaitan dengan historical atau judgement-judgement lain yang sifatnya lebih merendahkan, nah itu kesempatan untuk bisa dijadikan sebuah tulisan yang lebih dalam sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing juga. Jadi teman-teman yang misalnya eh, kuliahnya atau sudah lulus sarjananya pendidikannya di bidang teknik gitu, itu bisa menunjukkan bagaimana kiprah para perempuan kita, perempuan Indonesia dalam membangun Indonesia ini, dalam membangun bentuk-bentuk infrastruktur yang insinyur laki-laki pun misalnya nggak bisa gitu. Di mana yang bisa mengerjakan itu tokoh-tokoh utamanya perempuan. Nah itu bisa di-channeling dalam konteks seperti ini. Jadi sudah antara kaitan antara intelektual dan emosional. Ya, ini satu layer pertama berkaitan dengan problem internal tentang stereotip perempuan di Indonesia. Dan juga to some extent untuk beberapa level itu di dunia juga sebetulnya masih ada segini meskipun pelan-pelan itu mulai berkurang ya. Tapi di dalam konteks di Indonesia ini masih cukup kental gitu. Jadi kalau kawan-kawan melihat ini ada gerbang, kita anggap sebagai gerbang, human literacy ini adalah kota, ini gerbang ya. Dari 5 gerbang ini kawan-kawan bisa milih sebetulnya. Belum lagi nanti berkaitan kalau sosial itu ada elemen politik, ada elemen hukum, banyak sekali sebetulnya. Tapi ini buat memudahkan, karena tadi saya diharapkan oleh Bunda Musdah di depan bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang ingin memperbaiki tulisannya yang sudah masuk. Dan saya harapkan kawan-kawan semua juga punya keinginan untuk memperbaiki tulisan yang sudah masuk, bahkan yang sudah merasa puas sekalipun. Ada salah satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang sangat saya sukai, yang juga selalu saya pakai dan saya ajarkan kepada anak-anak saya, 3 anak saya juga perempuan semua. Ungkapan itu adalah, if better is possible, then good is not enough. Jadi kalau kalian masih bisa melakukan sesuatu lebih baik lagi, jangan puas hanya dengan yang bagus saja. If better is possible, then good is not enough. Ya, kalau kita masih bisa dapat nilai A, kalian masih bisa dapat nilai A dari tulisan ini di mata Bu Musdah, kenapa sekarang udah puas dengan hanya mengirimkan tulisan yang nilainya B, yang kalian sendiri tahu itu nilainya B, atau bahkan C gitu ya. Apalagi tadi Bunda juga sudah menjelaskan ada yang baru nulis 1,5 halaman, 2,5 halaman gitu. Jangan cepat puas. Selama ada masih ruang buat perbaikan, if improvement ya, if better is possible, masih ada possibility itu, masih ada peluang itu, gunakan ya. Jangan cepat puas. If better is possible, then good is not enough. Nah, dari problem internal ini kita lihat problem yang lebih luas lagi di masyarakat kita, problem eksternal, turunannya. Kalau di kultural itu berkaitan tadi dengan budaya patriarki yang internal, problem eksternalnya adalah tradisi-tradisi non-kondusif, tradisi-tradisi yang tidak comply, kalau pakai bahasa sekarangnya ya, yang tidak sesuai dengan zaman sekarang. Tradisi ini bahkan di ilmu fikih ya, di ilmu agama kita yang mayoritas agama Islam di sini, itu pun disebut urf ya, tulisannya URF, pakai ain, urf. Ada urf saleh, ada urf fasad. Urf saleh itu adalah tradisi-tradisi baik. Dan ada urf fasad, tradisi-tradisi yang kurang baik. Nah, kawan-kawan, tinggal tajamkan mata, sensitifkan hati, penilaian, lihat di sekitarnya. Mau tinggalnya di Sidoarjo, mau tinggalnya di Pekanbaru, mau tinggalnya di Balikpapan, mau tinggalnya di Raja Ampat, lihat. Dua elemen tradisi itu, dua elemen urf itu pasti ada. Fokuskan bagaimana untuk misalnya menjadikan tradisi-tradisi yang buruk, yang urf fasad itu semakin berkurang di masyarakat. Gitu. Jadi nggak harus juga menjadikan standar Jakarta sebagai selalu pusat tulisan. Tidak. Justru bergeraklah teman-teman dari lingkungan terdekat masing-masing. Karena yang paling mengerti lingkungan terdekat itu ya mereka yang tinggal di situ. Ya. Jadi itu juga akan lebih kontributif dan akan lebih kaya nanti begitu diterbitkan oleh Bunda Musdah kumpulan tulisan itu sebagai sebuah bunga rampai ya. Teman-teman mengangkat sendiri problem di daerahnya
dengan ketajaman cara penglihatan yang sangat laser gitu ya, seperti sinar laser, ketimbang nanti semua melihat pada topik nasional yang pusatnya di Jakarta saja. Pasti nanti akan dangkal. Jadi mending kawan-kawan melihat, tajamkan kalau mau masuknya lewat gerbang kultural ini tadi. Tapi kalau mau masuknya lewat gerbang sosial, problem-problem eksternal kita biasanya berkaitan dengan legislasi yang non-suportif. Apa itu? Beberapa banyak aturan perundang-undangan ya perundang-undangan di kerja, di dunia kerja maupun di dunia politik yang belum comply, yang belum support peran perempuan. Oke lah, misalnya sekarang di dunia politik keterwakilan 20% perempuan itu sudah mungkin dianggap oke ya, tapi kan ini harusnya terjadi 20 tahun lalu ya, di awal abad ke-21. Sekarang ini kita udah tahun 2021. Apa nggak seharusnya misalnya keterwakilan perempuan itu dinaikkan jadi 30% atau 40%? Atau kenapa tetap harus ada kuota buat wakil legislasi perempuan? Kenapa nggak jadi 50%? Ya, kan nggak ada bedanya dengan laki-laki. Yang penting kan dia harus kompeten, dia harus punya kredibilitas di bidangnya. Kenapa perempuan cuma dikasih jatah seperti itu? Nah, kalau kawan-kawan yang tertarik dengan tema-tema seperti ini, jadikan ini sebagai tema utama tulisan. Atau misalnya di kantor, kenapa jarang sekali bos perempuan misalnya di kantor punya pengalaman pribadi, punya lihat ya, kenapa bos utama CEO-nya itu lebih banyak di kantor di Anda kerja sekarang itu laki-laki. Jadikan, atau di industri di mana Anda sekarang ini sedang aktif, itu kebanyakan laki-laki. Jadi banyak sekali yang berkaitan dengan turunan dari sikap diskriminasi ini atau bias gender yang di awetkan ya, yang diabadikan, yang dilestarikan itu melalui berbagai macam aturan perundang-undangan yang merugikan perempuan gitu. Nah, ini tema-tema ini sangat cocok buat teman-teman yang berlatar belakang pendidikannya hukum atau yang selalu merasa ini kok kayaknya masyarakat begini benar ya, kita dihambat sekali untuk maju gitu ya, untuk apa namanya, atau misalnya kenapa potensi-potensi untuk cuti ibu hamil, ibu menyusui, itu kita tidak seperti di negara maju, di negara-negara Nordik, Skandinavia yang bisa sampai 3 bulan, ya dapat 3 bulan misalnya, atau bahkan sampai ada di beberapa, saya belum cek nih, konon ada yang sampai 4 bulan, sampai 5 bulan, itu kan hampir sepertiga tahun sendiri gitu ya. Kenapa di tempat kita, aturan kita untuk cuti hamil, cuti melahirkan misalnya jauh lebih pendek gitu. Nah, itu bisa bagian yang bagi teman-teman yang tertarik tema ini gitu. Karena itu bagian dari apa namanya literasi kemanusiaan yang bisa disuarakan kepada publik. Bentuknya sekali lagi terserah. Saya tidak membicarakan bentuknya apakah harus opini berupa non-fiksi atau berupa fiksi dalam bentuk cerpen atau syair. Boleh yang suka nulisnya dalam bentuk cerpen, jadikan cerpen tentang masalah seperti ini. Ya. Kemudian gerbang ketiga yang bersifat fisikal, ya, infrastruktur non suportif. Seperti tadi saya sudah sebutkan, misalnya anak-anak stunting, ya, di level masyarakat kita. Atau di bidang pendidikan sebetulnya infrastrukturnya betapa sering kita masih melihat sampai saat ini anak-anak sekolah itu yang harus nyebrang jembatan bambunya bolong-bolong, dan cuman kadang-kadang cukup buat satu orang, di bawahnya itu aliran sungai deras, padahal tempat itu tidak terlalu jauh dari ibu kota. Paling cuma 4-5 jam. Itu kan sebuah kontradiksi yang sangat luar biasa, di mana kita di abad ke-21, ya kita udah Zoom meeting, tapi saudara-saudara kita yang lain, adik-adik kita yang lain, di beberapa tempat, buat sekolah aja infrastrukturnya tidak mendukung. Ini yang bersifat fisikal. Atau ruangan sekolahnya itu masih seperti di zaman batu, gitu ya. Tadi ada yang menyebut Andrea Hirata. Andrea Hirata di Laskar Pelangi, kalau teman-teman ingat, bagaimana menggambarkan sekolahnya SD Muhammadiyah Belitung itu begitu ringkihnya sampai kalau disenggol kambing kawin aja yang lagi birahi, sekolah itu bakal rubuh. Kan begitu cara si Andrea Hirata ya, saya manggilnya Ikal.
cara Ikal menggambarkan itu. Tapi itu mungkin masih bisa dipahami karena itu di awal tahun 70-an, ya, waktu itu baru terjadi peristiwa politik besar-besaran di Indonesia, Orde Baru baru naik, masih banyak hal yang diurusi, cuman kan itu sudah 50, 40, 50 tahun lalu. Masa sekarang kita di era orang udah ngomongin SpaceX, ya, kosmonot sipil udah keluar angkasa, kita jalan aja udah pakai GPS. Dulu di zaman saya dan Bunda Musdah masih kuliah, kita kalau jalan ke satu tempat dan kita tidak tahu tempat itu, kita harus turun nanya ke orang. Kalian juga mungkin masih ingat ya, yang 10 tahun lalu belum terlalu lama kita akan melakukan itu. Tapi sekarang mana bisa kita, dan nggak perlu lagi kita turun buat nanya alamat ke orang di pinggir jalan gitu. Semua sudah dibantu GPS. Tapi toh di beberapa tempat negeri kita yang tercinta ini, Ibu Pertiwi yang luar biasa ini, bentuk bangunan sekolah tuh nggak berubah-ubah. Cara mencapai ke sana itu nggak berubah-ubah. Seperti masih di zaman perang kemerdekaan. Kemarin di TV ya, ada dua anak kakak beradik, mungkin teman-teman juga nonton, itu seperti kisah Children of Heaven. Kakak adik yang harus gantian pakai sepatu untuk bisa ke sekolah. Nah, itu bisa jadi inspirasi tulisan bagi kawan-kawan semua. Memang itu terasa jadi romantik ya, jadi tragis sekaligus, tapi kawan-kawan bisa mempertanyakan dengan lebih tajam. Itu masyarakat sekitarnya gimana sih ngelihat dua anak kayak begitu? Kok sampai harus diviralkan? Kenapa nggak lebih dulu mereka ngebantu? Ya, pihak sekolah kan ada POMG. Di sekitar situ ya, kan ada juga lembaga-lembaga agama. Apa iya para tetangga nggak tahu ada seorang anak, adik kakak itu sampai harus gantian sepatu ke sekolah? Apa yang satu tinggal di bulan, satu tinggal di planet Mars, sampai nggak ada komunikasi setiap hari? Kok kita bangga gitu loh, melihat viralnya seperti itu. Apa yang salah dengan masyarakat kita? Ini kan awalnya dari masalah fisikal, dari sepasang sepatu yang dipakai gantian oleh kakak adik supaya dua-duanya bisa sekolah. 20-30 tahun lalu kita menyangka ini hanya fiksi, ya. Film Children of Heaven itu dibuat oleh sutradara Iran. Tapi ternyata sekarang di zaman digital, di era digital, itu masih kejadian. Dan kejadiannya di Ibu Pertiwi. Nah, ini salah satu contoh. Bagaimana dari sisi fisikal, ya, teman-teman bisa menemukan sebuah inspirasi jalur masuk untuk bisa menjadikan tulisan. Mempertanyakan solidaritas sosial, mempertanyakan bagaimana kepedulian sosial. Apa benar nih kita sebagai bangsa yang katanya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan Indonesia, urusan masalah sepatu aja sampai harus viral dulu se-Indonesia baru ada yang bantu. Ada apa dengan masyarakat kita? Nah, ini salah satu contoh. Silakan kawan-kawan cari contoh lain di lingkungan masing-masing, tetangga kiri kanan, ya, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, kota madya. Kalau ada ketemu contoh-contoh seperti ini, itu juga bisa jadi bagian tulisan. Jadikan itu sebagai sarana untuk beramal saleh tadi, sesuai An-Nahl ayat 197. Kemudian gerbang berikutnya, yang berkaitan dengan tema-tema intelektualitas. Nah, ini teman-teman yang suka pendidikan, ya, formal ataupun non formal, yang berkaitan dengan akses beasiswa misalnya. Kenapa akses beasiswa terhadap perempuan di tempat saya, di kota di mana saya tinggal, di kampus di mana saya ada, itu kok lebih kecil ya dibanding teman-teman yang laki-laki, mahasiswa laki-laki untuk mendapatkannya. Kalau itu kalian jadikan pertanyaan, ya, kenapa di tempat saya itu yang masih kuliah atau yang baru lulus, ya, lagi S2, lagi S3, yang dapat grant itu, yang dapat hibah itu selalu peneliti yang laki-laki. Apa ini, ya? Kayak kemarin juga berkaitan dengan contoh yang di Riau, ya, mahasiswi yang mau skripsi yang melakukan perundungan sosial, mengalami perundungan sosial oleh dekannya, pembimbingnya yang dekannya gitu. Kalau di kampus kalian juga ada, apalagi kalau pernah mengalami, ya, itu jangan dijadikan
ya udah kita lupakan saja, kita maafkan gitu. Baik secara moral ya, Bapak, maaf, tapi secara 2 sosial. menit lagi ya Pak ya. Oke. Jadi saya cepatkan saja contohnya seperti ini ya. Nanti bisa dipertajam lagi, lanjut dulu. Slide berikutnya. Nah, ketika teman-teman mau menulis itu, kita petakan profil pembaca ya. Jadi saya coba percepat. Di sini pembaca itu kalau dilihat dari kerja mereka ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Dari habit membaca mereka ada yang aktif dan ada yang pasif ya. Nah, pembaca yang aktif dan produktif itu disebut netokrat ya. Netokrat itu kalau zaman dulu disebut mereka aristokrat kelas atasnya. Tapi sekarang karena ini tadi ada sebutan muslimah milenial reformis, salah satu cirinya adalah melek digital, maka ini netokrat ini adalah netizen ya dan yang aristokrat. Jadi mereka kelas atas dalam dunia digital saat ini. Mereka produktif dalam menghasilkan karya dan bekerja dan aktif dalam membaca. Di sampingnya yang non produktif dalam kerja tapi aktif membaca, ini sebutannya ROP, read only participant. Kalau di komputer teman-teman masih ingat ada namanya ROM ya, read only memory. Jadi memori yang hanya bisa membaca. Dalam bentuk manusia, ini mereka namanya rob. Ya, mereka nggak produktif, nggak punya kerjaan-kerjaan yang bersifat bisa menguntungkan, baik keluarga maupun diri sendiri. Tapi memang suka baca. Ada klaster yang seperti itu. Ya, nah kemudian ada yang produktif bekerja, tapi pasif banget baca. Sukanya leha-leha aja. Ini biasanya kecenderungan para sosialita sekarang ini di medsos sebagian misalnya kayak YouTuber gitu-gitu ya, sebagian, nggak semuanya. Tapi ada juga YouTuber yang masuk ke sini. Tapi tipikal secara umum sosialita itu mereka produktif dalam arti banyak kerjaan, penghasilannya besar, gaya hidupnya juga tinggi. Tapi kalau udah soal baca, nyerah deh gue ya. Belinya aja boro-boro gitu ya. Nah, yang paling parah adalah mereka yang sudah non produktif dan juga pasif membaca. Ini namanya konsumtariat ya, gabungan dari mereka yang terbiasa jadi konsumen dan proletariat ya. Jadi konsumtariat ini udah kelas yang paling buruk dari mereka yang udah nggak produktif dalam bekerja dan pasif lagi membaca. Kalau kalian bisa pahami ini kepada siapa tulisan akan ditujukan, maka nanti akan lebih gampang. Jadi yang paling gampang adalah buang yang blok merah ini. Jangan harap kalian menulis untuk orang yang tidak produktif dan yang pasif membaca, ya kan? Boro-boro terhadap karya lain aja dia nggak baca, apalagi karya kita gitu. Oke ya, nanti bisa kita perdalam dengan tanya jawab. Lanjut slide selanjutnya. Nih, ada Theodore Sturgeon namanya, dia penulis fiksi ilmiah dan kritikus sastra. Dia pernah bilang gini, 90% of everything is scrap. Jadi 90% dari segala sesuatu itu adalah sampah. Dan terutama itu di dalam dunia digital saat ini itu betul sekali dengan makin banyaknya hoax. Baik yang disinformasi ya maupun yang misinformasi. Ya saya anggap teman-teman sudah paham lah bedanya mis dan dis ya. Nanti kalau mau diperdalam juga bisa. Ini mungkin sebuah pernyataan yang sangat keras dan juga pesimistik, tapi ini sekaligus juga peluang bagi teman-teman yang melihat. Kita sendiri sering melihat, sekarang ada yang namanya istilah clickbait. Begitu kita klik sebuah artikel, ternyata judulnya beda banget dengan dalamnya. Ya kan? Judulnya memancing, tapi dalamnya itu kontennya nggak ada apa-apanya. Makanya disebut clickbait. Ya. Bait itu umpan untuk mengklik aja gitu, supaya nambah-nambah orang yang masuk. Tapi intinya nggak ada. Sehingga pembaca-pembaca di sini yang mewakili MMR ini akan bingung. Kita sendiri sering bingung, begitu sering melihat sekarang konten-konten yang kita baca, itu kok kayaknya nggak disaring lagi. Nah, di satu sisi itu sebuah musibah bagi pembaca, tapi dalam konteks kalian semua, kita sebagai penulis, itu adalah sebuah opportunity, sebuah kesempatan. Lanjutkan. Kita akan sampai pada kesimpulan, karena ini sebuah bentuk tulisan populer
yang ideal yang akan dikumpulkan kepada Bunda Musda dan akan diterbitkan, ada dua hal yang harus teman-teman masukkan dalam tulisan teman-teman semua, dan dua faktor ini sangat penting karena ini bukan tulisan ilmiah ya, tapi tulisan ilmiah populer. Kalau tulisan ilmiah itu kan untuk di jurnal-jurnal ilmiah nanti yang akan direview oleh peer group-nya masing-masing. Tapi ini tulisan-tulisan yang akan teman-teman tampilkan di medsos, di blog ya, di apa namanya? Platform digital yang saat ini terbit. Apa itu? Dua itu, tulisan itu harus dipahami oleh pembaca awam, dan yang kedua dibenarkan oleh pembaca ahli. Jadi kalau tulisan itu hanya menurut pembaca awam dia senang, tapi pembaca ahlinya, Bu Musdah baca, Bunda Musdah begitu baca, wah salah nih, Amna nggak sebegini harusnya. Nah berarti tulisan itu masih belum ideal. Maaf ya Mbak Amna ya, saya kasih contoh namanya gitu. Tapi kalau hanya pembaca ahli yang membenarkan, pembaca awam itu sulit mendapatkan, memahami tulisan itu, maka mungkin tulisan itu tidak cocok sebagai tulisan populer. Mungkin tulisan itu harus disubmit ke jurnal ilmiah sebagai sebuah itu tadi risalah ilmiah, paper gitu ya. Jadi ini harus ditemukan keseimbangan, pembaca awam itu paham apa yang ditulis dan pembaca ahli itu bilang benar detailnya. Bagaimana cara untuk mendapatkan dua ini? Untuk supaya pembaca awam itu paham, para penulis itu harus punya daya sastra, harus punya tenaga sastra, harus punya kemampuan untuk menggambarkan semudah mungkin apa yang ingin disampaikan. Dan itu hanya akan bisa tercapai kalau para penulisnya cukup banyak dapat asupan sastra. Sama seperti pelari-pelari maraton, dia hanya akan kuat lari makin lama makin jauh, dari 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, sampai 40 kilo, kalau dia latihannya banyak sekali. Ya, jadi semua yang merasa sulit menulis, mungkin karena pasokan sastrawi kalian itu masih kurang. Perbanyak baca buku yang kalian sukai aja, ya, nggak usah baca teori. Ke toko buku, ke marketplace, cari mana penulis yang kalian senangi dan beli. Harus berani investasi. Jangan bermimpi ingin jadi penulis hebat, tapi beli buku sastra aja nggak mau. Itu sama dengan berangan-angannya orang yang ingin jadi juara maraton, tapi nggak mau beli sepatu lari yang bagus. Kalau buat lari harus beli sepatu lari. Jangan beli pakai pantofel yang dipakai kerja ke kantor, atau perempuan yang pakai high heel dia ke kantor. Ya, nggak bakal bisa dipakai buat lari. Begitupun ketika Anda ingin jadi penulis, supaya daya sastra Anda itu berkembang, kemampuan mengungkapkan narasi itu bagus, harus investasi di sini. Yang kedua, supaya nggak salah dalam akurasi, risetnya juga harus kuat. Nah, riset itu bisa macam-macam. Riset sekunder bisa melalui Google. Sekarang ini apa yang nggak bisa? Sebetulnya gampang sekali buat riset itu. Nggak harus datang fisik ke perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah. Bisa tinggal browsing. Kalau mau yang lebih tinggi tingkat akurasinya dibandingkan Google umum, cari Google Scholar. Tahu ya Google Scholar ya. Di situ isinya skripsi, tesis, disertasi dari seluruh dunia gitu. Tinggal harus manfaatkan itu semua. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan ini dalam dua tulisan, mau panjang pendek nanti nggak akan jadi masalah. Karena tulisannya itu betul-betul bermutu. Seperti halnya makanan. Makanan itu kan juga nggak harus satu panci supaya enak. Dia bisa satu piring, bisa setengah piring, bisa kecil kayak onde-onde ya, arem-arem kecil. Tapi kalau komposisinya enak, ada seleranya di sini, dan kandungan karbohidratnya, kandungan gizinya itu berupa daya risetnya itu enak, tulisan itu juga akan enak dan bermanfaat. Oke, terakhir, slide terakhir sebagai penutup. Nah, ini saya sedikit promosi bagi teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya. Novel terbaru saya, Kincir Waktu, akan di-launching di hari Jumat 10 Desember, jam 3 di JCC ya, di Balai Sidang, acara IIBF, Indonesia International Book Fair. Ini salah satu kutipan dari Mbak Nini El Karim yang sudah baca, sangat menyentuh karena menyuarakan kepedihan perempuan yang selalu menjadi korban dalam setiap pertikaian politik. Kisah ini memang saya terinspirasi dari kasus
pemerkosaan massal bulan Mei 1998. Itu benar aktual atau hayalan sih? Itu kan selalu jadi debat panjang sampai sekarang. Nah, ini saya salurkan ke dalam sebuah fiksi. Ya, teman-teman bisa baca, ya lumayan tebel lah, 570 halaman ya. 570 halaman, tapi mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk punya stamina lebih panjang dalam menulis bisa mendapatkan banyak manfaat dari situ. Itu dulu buat paparan awal saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Semoga membantu buat teman-teman semua. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah pemaparannya sangat komprehensif sekali, keren banget. Mendengar penjelasan Uda, jadi saya merasa kita mungkin semuanya merasa ya, nggak ada lagi kata-kata insecure gitu, perasaan insecure untuk menulis karena uh, solusinya ada gitu. Apalagi kalau kita niatkan untuk ibadah ya udah ya dalam Oh, menulis itu gitu. Oke, ini ada waktunya, udah lumayan mepet nih. Ini ada pertanyaan dari Rere ya. Seberapa penting sih udah dalam membuat kerangka dalam menulis? Penting nggak udah? Kalau ya misalnya penting. Itu jadi seperti halnya kalau yang mau bangun rumah kan ngedesain sendiri ya. Meskipun kalau kita gunakan jasa arsitek profesional buat yang punya dana itu lebih baik, tapi mereka yang nggak punya dana cukup tapi punya kesempatan untuk membangun rumah sendiri, pasti kan dia juga akan gambar-gambar, ya kan? Bikin blueprintnya. Ini nanti kamar tidurnya di mana, kamar mandi di mana. Nah, kerangka karangan seperti itu. Kerangka karangan itu akan memudahkan kita membuat proporsinya gitu. Kalau misalnya Rere ingin membuat tulisan non-fiksi, kolom ya, yang non-fiksi dulu nih ya, itu akan memudahkan nanti bagaimana menggambarkan permasalahannya, bagaimana solusinya, bagaimana pendapat dari ahli-ahli yang sebelumnya yang berkaitan dengan pendapat itu gitu. Sementara kalau ingin disalurkan dalam bentuk fiksi berupa cerpen, itu juga akan membuat cerita nanti nggak melantur kemana-mana, nggak banyak lanturan. Karena kalau langsung ngegas, nulis begitu aja tanpa ada kerangka karangannya, bagi penulis-penulis pemula nanti distraction-nya itu banyak. Keinginan untuk bercerita kemana-mananya itu banyak gitu. Jadi fungsi kerangka karangan itu seperti itu. Tapi bagi yang sudah terbiasa menulis, itu akan jadi relatif. Kadang-kadang dia membuat kerangka karangan di pikirannya sendiri, nggak perlu diwujudkan dalam bentuk tulisan. Dia mereka-reka dulu gitu. Nah, saya juga mengalami dua periode ini. Pernah membuat kerangka karangan dulu, tulisan, tapi biasanya saya itu kalau buat cerpen, khusus buat cerpen ini ya, saya menyelesaikan cerpen itu di kepala saya dulu, gitu, sebelum saya nulis. Karena saya tahu kalau saya udah nulis, terus nanti begitu banyak distraction, habis nonton Netflix, ada ide baru lagi kayak begini, habis lihat TV, ada ide baru kayak ini, itu cerita nggak bakal kelar-kelar gitu. Jadi mendingan saya selesaikan dulu di kepala saya, setelah itu baru saya tuliskan. Nah, tulisan yang baik, kawan-kawan, itu adalah tulisan yang selesai. Jadi sebagus apapun ide kalian, ketika disampaikan, pitching ide, diceritakan kepada Bunda Musdah atau Mbak Amna atau para senior lain di Yayasan MMR ini, tapi tulisan Anda sebelum selesai, baru bagus ketika presentasinya aja, maka itu belum jadi tulisan yang baik. Jadi jadikan itu tulisan yang baik dengan menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti kata Ernest Hemingway, cuma 4 kata kok menyelesaikan tulisan itu. Just type and bleed. Ya, just type and bleed. Ketik aja dan berdarah-darah lah di depan laptop Anda itu, di depan komputer. Ya, nyalakan komputer, berdarah-darah di situ. Just type and bleed. Omong kosong, Anda mau jadi penulis, tulisan mau selesai, apalagi mau jadi tulisan yang bagus, kalau hanya mau just type, terus having fun, sambil ngeliat-ngeliat, sambil kayak orang dharma wisata, nggak ada bleedingnya, nggak bakal mungkin. Alam saja sudah mengajarkan, dan kalian semua adalah para bunda atau calon bunda, perempuan. Alam saja mengajarkan, untuk bisa mendapatkan seorang anak itu, seorang perempuan itu harus berdarah-darah melahirkan.
karya itu adalah brainchild, anak pikiran kita, maka harus berdarah-darah juga melahirkannya. Tapi nanti begitu karya itu lahir, akan ada kepuasan sendiri kalau proses persiapannya memang serius. Dan itu betul Mbak Rere, dimulai dari kerangka karangan. Jadi jangan malu kalau misalnya baru bisanya kerangka karangan, konsultasikan kepada senior di MMR. Kalau bisa Bunda Musdah lagi ada waktu kepada beliau, tapi kalau enggak kepada para kakak-kakak yang lain yang lebih dulu aktif di bidang ini gitu ya. Gitu. Jadi jangan malu aja. Gitu. Ada pertanyaan lain? Oke, ada yang lain nggak? Halo? Ada yang mau nanya langsung? Tadi penjelasan udah sangat ini kali ya, udah sangat jelas banget gitu sehingga atau malah jadi menakutkan. Paham semua. Oke, saya mau nanya nih gimana? Ya. Saya udah mau nulis, udah ada ide gitu, tapi ternyata ini permasalahannya tuh selalu dikritik gitu, mengkritik diri sendiri dulu. Ya, ini bagus nggak ya gitu, ini penting nggak ya disampaikan gitu, itu diedit dulu gitu sebelum ditulis gitu, sebelum diselesaikan, jadinya tulisannya itu nggak selesai gitu. Itu gimana kalau permasalahan kayak gitu udah? Ya, biasanya memang kita punya kecenderungan itu ya, terutama mereka yang perfeksionis, jadi nggak ingin buru-buru puas, jadi setiap elemennya dilihat lagi, mundur lagi, dibaca lagi. Tapi ini juga bisa memperlambat karya itu selesai, karena persis seperti itu ya. Kadang-kadang nanti nggak ketemu nih yang lebih bagusnya gimana. Jadi saran saya adalah ketika kita menulis, terutama buat para penulis pemula, kepalanya dicopot dulu di samping laptop atau di samping komputer. Kita nulis dengan hati saja. Arti apa maksudnya? Apa yang mau ingin dituliskan, dituliskan aja dulu, dikeluarkan dulu. Keluarkan dulu, nambah satu bab, nambah bab berikutnya kalau ada bab-bab ya. Atau kalau ada satu tulisan kolom gitu, subbab-subbabnya, babnya, poin-poin utamanya, nambah dulu. Atau kalau cerpen juga begitu gitu. Nanti setelah selesai tulisan itu, terus kita baca lagi, baru tuh kepala yang tadi kita taruh di samping laptop, kita pakai, kepala kita pakai, kita menjadi pembaca sekarang, menjadi kritikus. Kita lihat, mana nih bagian-bagian kalau dia fiksi yang tidak sinkron dialognya. Karakternya nih, saya mau bikin tadinya seorang Mbak Ira ini seorang yang tangguh ya, tapi kok dalam dialognya baru di bab kedua dia sudah menandakan seorang yang nggak tangguh gitu. Berarti kan ada sesuatu yang salah dalam penulisannya seperti itu gitu. Tapi strukturnya buat di awal-awal saya sangat menyarankan selesaikan dulu apapun itu dengan hati dulu ya. Betul-betul tadi seperti kutipan Stephen King yang dikutip oleh salah seorang kawan kita, hatinya itu dikeluarkan dulu. Apa yang ingin, apalagi kalau betul-betul pemantik tulisan itu adalah kegalauan ya, karena stres melihat keadaan, karena kok keadaan kayak begini amat ya, dikeluarkan dulu. Nah, itu nanti salah satu fungsi tulisan sebagai healing terapi juga akan muncul dengan sendirinya. Setelah itu selesai, baru nanti. Karena kalau di awal-awal langsung jadi penulis, sekaligus jadi pembaca, sekaligus jadi penyunting, sekaligus jadi kritikus, biasanya nanti stres. Dan itu memang yang menyebabkan tulisan tidak selesai-selesai gitu ya. Jadi meskipun tadi di awal saya sudah sempat bilang if better is possible then good is not enough, kalau masih bisa lebih bagus, yang cukup aja itu tidak cukup, harus kita lebih baik lagi. Tapi secara prakteknya, praktek menulisnya, tulis dulu, selesaikan dulu, gunakan hati dulu. Itu fase pertama. Nanti fase kedua, tahap keduanya sebagai pembaca, baru nanti kita lihat mana yang tidak sinkron, kalau masih ada black hole dalam tulisan-tulisan kita, sempurnakan. Tapi yang paling penting jangan berpretensi tulisan kita itu langsung sempurna. Ya, itu juga bisa jadi bumerang buat kita, bisa jadi backfire yang sangat berat gitu. Percayakan kalau misalnya teman-teman mau mengirimkan kepada MMR, di situ ada Mbak Ira, ada Mbak Amna, ada Bunda Musdah, ada teman-teman lain yang udah lebih pengalaman, mereka itu nanti insya Allah yang akan menyempurnakan tulisan kalian semua.
Yang penting ide yang kalian sampaikan dalam tulisan itu memang betul-betul kuat. Sebetulnya prinsip para editor, penyunting di penerbit-penerbit yang mainstream sekalipun juga seperti itu. Mereka nggak nyari karya yang betul dari sisi titik koma, gramatiknya, ungkapan-ungkapan bahasanya, enggak. Mereka cuma nyari ide kok. Loh, mereka kan editor itu fungsinya nanti yang akan menyempurnakan itu, ya. Tapi kadang-kadang kita pembaca sudah lebih dulu terbebani oleh urusan-urusan yang sifatnya kebahasaan itu. Jadi kalau ada yang sekarang terhambat tulisannya karena itu, nggak usah khawatir. Yang harus kalian tajamkan itu justru idenya. Kenapa ini jadi penting dibaca? Kenapa ini jadi penting diterbitkan? Ya kan? Kenapa Bu Musdah Mulia, profesor yang begitu banyak kegiatannya di luar, harus baca tulisan saya? Sementara pembaca umum di luar sana, itu mereka punya 1001 kesibukan yang membuat buku kita, tulisan kita itu nggak perlu dibaca. Ada yang anaknya lagi sakit, ada yang orang tuanya mau dioperasi, ya kan? Ada yang bisnisnya baru bangkrut. Kenapa gua harus baca tulisan lu gitu? Apa alasannya? Jadi Anda harus memberikan tulisan yang terbaik di situ. Sekali lagi bukan dari kebahasaan, ya. Tanda kutipnya harus sempurna, tanda kurung tutupnya enggak, jangan berpikir teknikal seperti itu. Idenya aja. Semua orang kan pernah resah, semua orang pernah galau. Coba sekarang masing-masing nanti habis ini acara ini selesai ya, berpikir setengah jam yang serius nih, 15 setengah jam. Apa yang paling membuat Anda galau saat ini dalam konteks bangsa ya, bukan karena putus cinta ya, bukan karena putus cinta yang pribadi terus dibikin jadi sajak-sajak dikirim ke MMR, jangan. Jadi kan konteksnya kita memperbaiki bangsa, masyarakat. Apa kelakuan masyarakat kita saat ini? Misalkan kemarin ya, ada seleb yang terkenal mengalami musibah, suami istri meninggal. Tapi sekarang yang heboh itu dua keluarga besar memperebutkan anaknya. Itu bisa jadi jalan masuk ya untuk melihat seperti sekuat apa sih sebetulnya masyarakat kita ini dalam melindungi seorang anak kecil yang kehilangan ibu bapaknya secara mendadak gitu. Meskipun sudah ada sistem asuransi, itu justru jadi sumber masalah sekarang karena duitnya yang gede di situ gitu. Barangkali kalau nggak ada asuransi barangkali wallahu alam ya dia akan sebesar sekarang masalahnya gitu. Tapi jangan dijadikan itu hanya jadi kasus itu aja. Coba direfleksikan. Bagaimana ini kalau terjadi di masyarakat yang lebih banyak lagi. Nah, hal-hal seperti itu, kalau teman-teman diam sejenak ya, 15 menit, 30 menit, merenung kondisi bangsa ini, apa nih yang sedang terjadi di bangsa kita. Lalu, ada satu dua yang betul-betul membuat galau, pilih yang nomor satu yang paling atas, tuliskan itu. Itu pasti akan hasilnya akan bagus. Yakin. Karena apa yang membuat Anda risau terhadap bangsa ini itu sebetulnya bagian kesempatan kita untuk memperbaiki. Dan teman-teman tinggal ngelihat di lingkungan masing-masing dengan kekhasan kota, kekhasan budaya, kekhasan etnis ya, dengan latar belakang pendidikan teman-teman semua itu dipadukan jadi satu. Jangan pedulikan urusan tetek bengek penulisannya. Serahkan saja nanti ke timnya Bunda Mulia, Bunda Musda, dan yang partner itu tadi yang sudah disebut. Karena nanti mereka punya tim sendiri untuk memperbaiki yang seperti itu. Ya, kalau teman-teman terganggu tadi nggak bisa cara menyampaikan teknisnya, belum pernah belajar bahasa Indonesia, jangan. Apa yang mengganggu Anda saat ini? Kenapa kita ini sebagai bangsa, sebagai masyarakat, kok misalnya nggak harmonis dari sisi itu ya tadi ya, dari sisi kultural, dari sisi intelektual, dari sisi sosial, pilih salah satu. Mana? Karena teman-teman, kalau kegelisahan itu yang sangat kuat, yang membuat Anda nggak bisa tidur ya, itu Anda salurkan, itu satu healing terapi, terus kedua, insya Allah akan jadi tulisan yang bagus. Karena Anda attach, betul-betul terikat dengan tema itu gitu. Jadi Anda akan serius menyampaikannya. Karena kalau saya diamkan di dalam diri saya, ya ini berbalik jadi beban buat saya. Makanya harus saya keluarkan jadi tulisan. Gitu, Mbak Ira. Oke, terima kasih udah Akmal. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Izin bertanya, Kak Ira. Oke, Fufa, silahkan Fufa. Izin bertanya udah. Jadi seperti yang pertanyaan di awal tadi, saya juga biasanya membuat kerangka, kemudian di tiap paragraf ini nanti kalimat utamanya apa. Nah, cuman kesulitannya di sini ngeblank saat memperbanyak kalimat-kalimat penjelas.
Sehingga kemudian mentok hanya 2 lembar maksimal, hanya seperti itu. Melihat seperti udah sampaikan tadi, novelnya mencapai 500 lembar tuh, wow, itu bagaimana? Udah mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Memperbanyak Ya, kalimat penjelasan. oke. Jadi secara teknis teman-teman memang mau teman-teman nulis fiksi, cerpen, novel ya, atau non fiksi, opini, kolom, alinea pertama itu selalu paling susah. Nah, waktu saya pengalaman jadi wartawan, saya digojlok ya, diajari oleh mereka yang lebih senior. Saya dulu wartawan majalah berita kan, lebih berat lagi kan. Nggak mungkin kalau udah tenggat itu bisa males-malesan gitu. Nggak harus masuk ya harus masuk dan harus dengan standar yang bagus. Saya dulu di Tempo gitu ya, pernah di Gatra juga, 2 majalah berita yang ya teman-teman tahulah kualitasnya seperti apa, nggak bisa main-main gitu. Bagaimana cara menulis? Nih kawan-kawan, kiat buat bagus nih Mbak Fufa pertanyaannya. Jadi untuk menulis alinea pertama, kalian tuliskan dulu apa aja ya yang kira-kira sesuai dengan tema itu, nggak usah overthink. Tadi ada istilah siapa tuh? Salah satu yang sharing juga ya. Nggak usah overthink, tuliskan aja dulu. Nanti masuk kalimat kedua, paragraf kedua, paragraf pertamanya dibuang. Jadikan paragraf kedua itu jadi paragraf pertama. Jadi ibarat orang pemanasan, alinea pertama itu kadang-kadang masih kalau misalnya kalian ini contoh misalnya kamar mandi ya, yang mandi pakai shower gitu. Keluaran air, begitu nyalakan air kan kita nggak langsung mandi, keluarin dulu airnya kan, supaya kita takut sisa-sisa air yang kotor itu masih ada gitu. Nah setelah itu baru nanti kita masuk mandi gitu. Nah menulis juga gitu. Jadi buat alinea pertama tulis aja dulu sesuai dengan tema besarnya, nggak usah overthink, nggak usah menghabiskan waktu sampai 1 jam buat alinea pertama, apalagi berjam-jam nggak jadi-jadi. Tulis dulu aja. Nanti seiring berjalannya waktu masuk ke alinea berikutnya biasanya makin ketemu tuh karena udah panas. Kalau pikiran teman-teman seperti ibarat kendaraan itu udah panas gitu. Nah tinggal nanti naik lagi ke atas dibuang alinea pertamanya. Itu biasanya akan jauh lebih menghemat waktu dalam menulis. Kemudian kalau misalnya tadi mau lebih panjang lagi, kalau ini kan kumpulan tulisan yang saya tangkap dari penjelasan Bunda Musdah tadi di depan, ini kan Bunga Rampai ya, antologi kumpulan tulisan. Ada yang non fiksi, ada yang fiksi. Ibaratnya ini sprint semua nih kalau lari ya, bukan maraton seperti saya. Kalau saya kan memang maraton nulis novel itu kita berbulan-bulan gitu. Nah, tapi kalau cuma buat nulis satu tulisan ini, mestinya sih nggak sampai berbulan-bulan. Ya, mungkin dikasih waktu 2 minggu, mungkin dikasih waktu berapa, gitu. Tinggal itu aja tadi yang coba terapkan yang saya sampaikan di awal, fokus. Fokus itu artinya apa? Fokus itu adalah the art of sacrifice another. Seni mengorbankan yang lain. Ya, diajak teman-teman besok nobar apa segala macam, lupakan dulu. Ini ada satu tulisan saya yang belum kelar buat MMR yang harus segera disetor ke Bu Musdah, harus segera disetor ke Mbak Ira. Jadi dengan fokus itu semua energi itu akan terkumpulkan. Dan sebagai penutup buat pertanyaan ini, ada satu semboyan yang saya juga selalu sharing pada teman-teman, bahwa menulis itu, writing is a continuous struggle between oneself and a blank page. Menulis itu adalah merupakan perjuangan terus-menerus antara diri kita dengan halaman kosong. Jadi memang itu pertempuran yang terus-menerus gitu. Distraction-nya banyak banget ya. Yang udah mau nulis nanti malam nih udah niat, oh saya udah dapat kayaknya bekal nih dari udah Akmal. Kayaknya udah semangat nih. Tiba-tiba kedatangan saudara datang ya. Besok mau nulis, tiba-tiba ada tontonan bagus. Banyak sekali distraction, gangguan-gangguan di sekitar kita yang membuat proses menulis itu nggak jadi. Maka itu menulis itu betul-betul sebuah perjuangan keras gitu. Ya. Tapi balik lagi sebagai penutup, teman-teman ingat saja pesan dari Ernest Hemingway. Kalau saya sih selalu waktu saya udah capek gitu ya, saya ingat itu aja, just type and bleed. Mungkin proses bleedingnya kurang. Sehingga teman-teman belum menghasilkan karya yang bagus. Karena lihatlah semua teman-teman, semua juara di semua cabang olahraga ya, mau pebulu tangkis, mau pelari, mau gowes, mau apapun, ibu rumah tangga yang sukses sekalipun, itu pasti bleedingnya banyak gitu. Jadi kalau Anda belum cukup banyak bleeding, masih akan jauh itu selesai.
Tapi kalau Anda udah yakin, apalagi tadi saya udah kasih ayatnya di depan ya, awal sebagai fundamental, bahwa kalau tulisan itu nanti bermanfaat buat orang lain, itu menjadi bagian amal saleh, menjadi amal jariah, menjadi bagian dari karya kita yang tidak putus-putus, insya Allah semuanya itu akan jadi pendorong yang utama untuk menyelesaikan tulisan. Wabil khusus tulisan yang sudah ditetapkan oleh MMR ini yang akan dibukukan dan akan segera diterbitkan dengan mitra kerja yang lain gitu. Jadi fokuskan ke ini dulu aja. Ini target jangka pendek kalian, entah saya nggak tahu tenggatnya apakah seminggu lagi atau sampai akhir tahun ini, tapi jadikan target jangka pendek. Nanti setelah itu kita ada kesempatan berikutnya lagi, barangkali saya diajak lagi oleh MMR tahun depan, kita ngobrol-ngobrol lagi, baru kita beresin lagi satu persatu, gimana membuat target jangka menengah atau jangka panjang agar punya kekuatan nafas sebagai penulis. Tapi saat ini yang di depan mata, sesuai dengan arahan Bunda tadi di depan, bahwa tulisan-tulisan yang sudah masuk, sebagian masih belum memuaskan beliau, dan sebagian lagi juga kalau bisa diperbaiki lagi akan lebih bagus. Fokuskan itu dulu saja. Insya Allah semuanya yang terbaik yang akan terjadi buat kawan-kawan semua. Begitu Mbak Ira dan Mbak Amna. Oke, terima kasih udah. Teman-teman, kita masih punya waktu 15 menit lagi. Masih ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan ke satu orang. Udah berarti ya? Atau ada yang mau sharing? Atau ada yang mau sharing? Sharing ininya penulisan yang sedang dikerjakan, terus mentoknya di mana. Jadi contoh realnya tulisan tentang apa gitu ya. Tadi kan kita abstrak semua, teori semua ya. Misalnya gini, saya lagi nulis tentang pelecehan di kantor gitu. Saya kok susah mendapatkan. Nah, maksud saya begitu. Kalau ada yang mau sharing, silahkan. Ayo teman-teman. Mumpung dikasih kesempatan nih sama Uda, nanti nyesel loh. Mana nih? Mereka pada dasteran kali ya, jadi nggak menunjukin. Atau ada yang lagi ini nggak menulis, misalnya masalah pinjol ya, itu kan juga problem sosial kita nih sekarang. Pinjaman online shopping, kan juga banyak yang menjadikan itu sebagai bisnis sampingan ya. Jadi ingin menjalankan online shopping tapi mau jadi penulis juga gitu. Nah, barangkali kalau itu juga ada yang mengangkat sebagai tema tulisan, itu sebetulnya menarik loh. Ya, bagaimana menjadi seorang ibu yang produktif, perempuan muslimah yang produktif, yang juga mengurangi ketergantungan, bahkan membantu suami, tapi juga jadi penulis. Cuman, nah masalah apa di situ gitu? Barangkali bisa sharing di situ ya. Ya silakanlah. Kalau misalnya ada yang lain yang udah nulis ya. Oke, ini ada Ima nih, kameranya buka nih. Kak, Ima mau testimoni nggak? Mau sharing nggak? Ima Kamtari, mau sharing? Kalau sharing sih enggak, mohon maaf. Iya, terima kasih waktunya. Tadi saya ikut sebentar aja, tapi sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah mengikuti webinar yang narasumbernya Pak Uda Akmal ini. Yang jadi pertanyaan waktu itu belum dijawab, bagaimana sih kita bisa percaya diri dengan tulisan kita? Ya, saya itu sering sekali menulis, tetapi selalu menggantung. Setelah menulis selesai, tinggal separuh, saya tinggal lagi, nulis lagi seperti itu. Sehingga tulisan saya banyak, tapi tidak pernah selesai seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tulisan saya itu selesai, saya itu suka malu untuk membaca ulang tulisan saya. Saya selalu menyuruh suami saya untuk ngecek gimana gitu. Untungnya suami saya partner yang pas untuk berdiskusi soal buku ini. Cuman ya itu tadi, saya suka malu kalau saya membaca ulang tulisan saya, apalagi kalau sudah dimuat di media. Itu saya selalu tidak pernah membaca ulang lagi gitu. Saya mohon masukan dari 2 pertanyaan saya itu udah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ima. Saya mohon maaf ya kalau punya utang jawaban ternyata di kesempatan lain. Dan kalau pertanyaannya sama, berarti bisa saya jawab sekalian di sini. Kalau saya termasuk yang beranggapan sebuah tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Jadi sebagus apapun ide itu,
kalau tulisan itu belum selesai, belum bisa disebut tulisan yang baik. Namanya tulisan kan, harus saja output tulisannya dulu. Mau bentuknya cerpen maupun kolom atau yang lebih panjang, tapi dia selesai dulu. Nah, bagaimana cara selesainya itu, apalagi sampai dibaca orang lain? Coba Bu Ima bayangkan kalau mau keluar rumah, kondangan ya, seperti apa persiapannya? Mulai dari mandi, terus milih pakaiannya, mulai pakaian hijabnya, ya kan, dandannya. Kalau ibaratnya nih, mohon maaf ya, ada ngelihat baju bolong, ada terus hijabnya yang pas sudah bolong, pernah keserika, bolong mau dipakai nggak keluar, ya kan? Kan itu akan mengurangi kepedean, ya. Pasti nggak akan. Sebetulnya kalau itu diterapkan dalam tulisan kita, itu juga akan membuat kita lebih percaya diri gitu. Jadi harus ada standar minimal. Bagaimana kita ketika mau mengirimkan tulisan itu kalau orang yang baca, apalagi orangnya seperti Bunda Musdah gitu ya, yang kita tahu kredensialnya tuh udah tinggi gitu. Mungkin kita sangat minder awalnya dan nggak akan menyamai separuh dari kemampuan dia itu. Tapi paling nggak ibarat kita mau keluar rumah, apa yang membuat kita paling nggak pede, aman meskipun nggak akan dipuji orang, tapi kita nggak malu dulu ya dari pakaian pilihan pakaian kita, dari cara penampilan kita. Itu dulu gitu. Nah, saya ngasih contohnya seperti itu karena kalau masalah bentuk-bentuk tulisan itu nanti bagusnya kan di workshop, harus dilihat satu persatu. Tapi panduan secara umum seperti itu. Apa yang membuatkan kita tidak malu keluar rumah bertemu dengan orang lain? Seperti itulah kurang lebih yang membuat kita akan tidak malu ketika tulisan kita dibaca orang lain. Elemen-elemennya tinggal dilihat saja di situ. Yang kedua, kalau ternyata sudah dikirimkan ke media massa dan kita malu membacanya, itu juga wajar sih. Profesor Budi Dharma pernah bilang begini, kenapa penulis itu selalu membuat buku berikutnya? Karena dia tahu buku yang sebelumnya itu tidak sempurna, masih ada bolong-bolongnya, makanya dia ingin menyempurnakan lagi. Dia terbitkan lagi buku berikutnya. Dan karena kesempurnaan itu tidak akan ada pada manusia, ya kan? Makanya seorang penulis itu akan berulang kali menerbitkan lagi. Penulis sehebat apapun, termasuk Profesor Musdah pun atau siapapun nama yang kita sebut ya, kalau kita punya kesempatan duduk bareng, ngobrolnya lebih leluasa, kita bahas buku dia, dia sendiri akan cerita, sebenarnya saya juga nggak puas. Ada bagian-bagian di mana belum tersampaikan ide saya, atau saya salah memformulasikan. Jangankan kita yang orang biasa, imam besar saja ya, Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i kan ceritanya ketika beliau tinggal waktu di Kufah, di Irak sekarang itu, dia mengeluarkan sekumpulan fatwa pendapat yang disebut kaul, jadi kaul kadim ya, yang perkataannya yang sebelumnya. Tapi pas pindah ke Mesir, dia mengeluarkan kumpulan pendapat fatwa kalau sekarang ini ibaratnya kumpulan opini beliau ya, yang disebut kaul jadid itu, yang perkataan-perkataan yang lebih banyak. Padahal beliau itu seorang yang ilmunya luasnya kayak apa ibaratnya dibandingkan kita yang orang sekarang. Dari di bawah 10 tahun sudah hafal Al-Quran, ya, belasan tahun udah jadi mufti, dipercaya masyarakat memberikan fatwa. Tetap saja ketika beliau menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan, ada dua fase di mana beliau kemudian merevisi tulisan-tulisannya terdahulu pada tempat terdahulu pada waktu terdahulu. Nah, apalagi kita ya. Jadi itu yang kalau diformulasikan oleh Pak Budi Dharma dengan bentuk yang lain, tapi saya kira intinya sama, karena penulis itu tidak pernah puas dengan karya dia, maka dia menghasilkan tulisan berikutnya lagi, buku berikutnya lagi, buku berikutnya lagi. Gitu, Mbak Ira. Oke, terima kasih. Udah. Terima kasih. Udah terlunasi utangnya udah? Ya. Sudah. Terima kasih. Nah, ternyata udah punya utang ya. Luar biasa ya, MR memfasilitasi untuk melunasi utang. Alhamdulillah, lunas ya utangnya ya Mbak Ima ya. Mohon maaf. Lunas sudah lunas. Terima kasih. Oke, ini ada Lucky nih. Saya kasih kesempatan 5 menit ya untuk sharing ya. Boleh. Oke, silahkan Lucky. Terima kasih Kak Ira atas kesempatannya. Sebenarnya ini ingin sharing terkait apa yang sedang Lucky gelisahkan sih, karena bagus. Akhir-akhir ini Lucky kan sedang proses untuk proposal tesis hingga udah akmal, dan memang sedang
gelisah sekali menyoal dengan topik yang akan Lucky angkat terkait gender dalam pendidikan, mengingat banyak sekali kasus kekerasan seksual yang saat ini berada di lingkungan kampus. Tentunya hal itu harus ditanamkan kepada anak terkait nilai-nilai adil gender di lingkungan SD. Kalau Lucky kan saat ini di PGMI, S2 PGMI. Nah, ingin mengangkat soal tesis terkait gender dalam pendidikan, dan itu dimasukkan dalam pendidikan pembelajaran tematik integratifnya. Tapi Lucky masih merasa bahwa apa sih yang berbeda dari penelitian Lucky ini atau topik yang Lucky angkat, karena memang sebelum-sebelumnya juga pernah ada penulis yang mengangkat soal topik itu terkait tema itu, tapi Lucky masih merasa apa novelty yang akan Lucky berikan dari sini gitu. Kalau hal itu terjadi, mungkin udah Akmal bisa memberikan arahan sih ya, berikan arahan atau gimana sih Lucky untuk bisa meminimalisir kegelisahan itu dan mengerjakannya topik pembahasan yang mungkin terkenal ya sebelumnya masih udah dikerjakan, tapi harus ada nih sesuatu yang baru. Terima Ya, kasih. jadi sebagian besar masalah yang ada di kita alami sekarang ini ya Mbak Luki ya, sebetulnya sudah ada sebelum kita lahir dan akan tetap ada setelah kita meninggal. Termasuk masalah perundungan sosial ini ya, baik yang sifatnya verbal abusive ya, atau yang fisikal gitu, itu pasti akan ada sebelum kita lahir udah ada, dan setelah kita meninggal nanti juga udah ada. Nggak tergantung kita gitu. Tapi kita hanya bisa membantu mengartikulasikan ya, mengoreksi pada saat kita hidup ya, melalui profesi kita masing-masing di bidang kita masing-masing di situ. Caranya bagaimana? Caranya seperti halnya juga para novelis, itu kan kisah cinta itu dari sejak manusia lahir sampai manusia nanti terakhir, itu akan jadi salah satu tema yang paling utama. Yang membedakan adalah bagaimana para penulis itu memilih sudut pandang, angle. Ya, jadi angle-nya itu yang Mbak Luki harus perhatikan. Angle itu bisa disusun oleh nomor satu, dilihat contoh yang paling dekat, yang paling menggugah, yang paling menggelisahkan. Kedekatan ini, proksimitas ini penting. Jadi di single out, di zoom in. Apa kasusnya yang paling real dulu? Jadi pendekatannya itu inklusif, dari khusus ke umum. Diambil dulu satu kasus, satu peristiwa yang terdekat di lingkungan Mbak Mbak Luki ini, ya. Apakah di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan sekolah, di berkaitan itu ada kasus utamanya dulu gitu. Nah, jadi dari situ nanti baru menganci ke tahap berikutnya yang lebih umum, yang di tingkat kota, di tingkat provinsi, baru dicari data-datanya. Tapi kalau kebalikannya, biasanya itu nanti sudah terlalu global dulu ya. Kalau pendekatannya lebih lebih dari umum ke khusus ya, itu nanti kurang tajam di situ, Pak Luki. Jadi coba pikirkan, coba cari, coba buka telinga lebih lebar ya, cari kasus-kasus yang real dulu di sekitarnya itu, yang kemudian nanti bisa Mbak Luki angkat dan gunakan cara pandang bingkai teori yang mau akan dipakai itu. Jadi itu biasanya akan konektivitas hubungan dengan penulis itu lebih terjaga karena berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal ya. Misalnya kayak kemarin, saya juga marah betul tuh sebagai seorang Minang mendengar sebuah berita di Padang, ada sebuah keluarga, kakek, bapak, paman, dan tetangganya itu melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang anak perempuan, adik kakak 7 tahun dan 5 tahun gitu. Sebetulnya kan itu bukan urusan saya gitu ya. Saya tinggal di Cibubur, jauh, bukan di Minangkabau. Tapi berdasarkan etnis ya, saya orang Minang, saya merasa kok ini bisa kejadian ya di tempat di mana slogan adat bersendi syariat ya, adat bersandi syarat bersandi kitabullah, adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah, itu selalu didengung-dengungkan. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan masyarakat setempat gitu? Saya tuh buat tulisan tapi buat level WAG aja ya.
Jadi ketika kegalauan-kegalauan itu terpantik oleh sebuah kisah nyata, biasanya itu akan lebih membuat kita terhubung dengan masalah itu, Mbak Luki. Jadi saran saya mungkin kalau pendekatannya Mbak Luki selama ini belum menemukan satu contoh real dalam konteks masalah yang mau diangkat, cari dulu contohnya yang real. Kalau nanti itu ketemu, apalagi nanti ternyata tempatnya nggak jauh dari tempat Mbak Luki atau ada akses untuk mewawancarai korban, itu nanti akan mempermudah. Wawancarai dulu korban. Jadi teman-teman, secara umum ya, di luar pertanyaan Mbak Luki, menulis itu sebetulnya sama seperti, karena semua ini di sini perempuan ya, sebagian besar, sama seperti kita belanja ke pasar ya. Ini bukan stereotip belanja ya, tapi kalau kita belanja, pulang sudah banyak bawa sayuran, kita punya kacang-kacangan, kita beli sayur-sayuran ya, apa belanjaan kita itu nanti tinggal milih aja, mau dijadikan gado-gado bisa, mau dijadikan ketoprak bisa, ya kan, mau dijadikan bahan lain bisa. Tapi kalau bahan-bahannya kurang, sayur-sayurannya kurang, kita bingung sendiri. Ini mau dijadikan apa ya? Mau dijadikan gado-gado nggak bisa, mau dijadikan ketoprak nggak bisa. Jadi ketersediaan bahan itu dulu, Mbak Luki, gitu. Karena kalau ketersediaan teori, insya Allah di Google saat ini mau nyari teori apapun ada. Tadi saya udah bilang ya, Mbak Luki udah tesis, berarti udah S2 kan? Nyari Google Scholar itu apapun teori insya Allah ada. Teori jangan takut dengan teori gitu. Pusing-pusing nyari, konsultasi sama Bunda Musdah, jagonya ya, ahlinya, mau teori apapun beliau tersedia. Tapi cari contoh kasusnya dulu, karena itu yang akan menjadi denyut dari kisah itu. Denyut dari tesis itu gitu. Itu yang akan membuat tesis itu jadi bernyawa. Bukan hanya sebagai sebuah riset yang dingin gitu. Lain kalau memang sekedar teori perbandingan yang mau diangkat gitu kan. Itu kan ada domainnya sendiri. Kalau emang mau teori perbandingan ya nggak usah terlalu jauh. Tapi kalau udah temanya yang sangat berkaitan dengan humanity seperti ini tadi, saran saya itu. Cari kasus yang real, yang terdekat, apalagi syukur-syukur Mbak Luki bisa ketemu korbannya, ya bisa wawancara, bisa dapatkan itu insya Allah lanjutan-lanjutan step-step berikutnya akan sangat mudah. Karena udah dapet fire-nya itu, passion-nya udah dapet di situ apa yang membuat galau. Oke. Gitu, Terima kasih banyak udah Akmal. Oke, udah ini ya, udah terjawab ya Luki ya. Alhamdulillah, Khaira. Sangat menginspirasi jawabannya. Ya, oke, terima kasih banyak udah. Ini juga pas banget waktunya ya, jam 3.30. Terima kasih udah Akmal, Bunda Musda, dan teman-teman MR Pusat, teman-teman MR Tasikmalaya, MR Solo, MR Jakarta, MR Sidoarjo, MR Bandung, dan MR Jogja. Semuanya berkumpul ya, meskipun nggak semuanya. Nanti teman-teman yang nggak hadir bisa lihat ini di YouTube ya. Oke, demikianlah pelatihan menulis untuk penguatan literasi kemanusiaan pada hari ini. Dari pemaparan Uda tadi bahwa kita sebenarnya kita semua adalah penulis gitu. Kita hanya perlu jatuh cinta ya Uda untuk menulis. Karena dengan jatuh cinta kita akan peduli pada persoalan yang dihadapi banyak orang atau problem kemanusiaan. Persis. Nah, ya kita harus terus ini gelisah ya. Dari situ kita akan mendapatkan inspirasi untuk menulis. Oke. Ya Bunda. Ya, jadi sebelum ditutup saya ingin menyampaikan terima kasih dulu, apresiasi yang tinggi untuk Uda Akmal ya yang telah memberikan penjelasan yang luar biasa. Ini bisa kuliah 2 semester loh ya. Wah hebat ya bisa meringkaskan kuliah 2 semester ini dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu teman-teman sekalian yang punya kesempatan untuk hadir di sini, mudah-mudahan ya saya sangat berharap insight ini yang tadi diberikan oleh Uda Akmal itu memberikan motivasi dan memberikan kekuatan yang lebih baik lagi kepada teman-teman semuanya. Dan saya berharap ya kita akan berikan waktu sampai akhir Januari. Jadi tanggal 30 Januari itu semua tulisan dikirim kembali. Tentunya setelah dipoles menjadi lebih baik lagi dan nggak ada alasan bahwa nggak ada waktu, nggak ada bahan, nggak ada pokoknya
tadi tuh bagus banget, just type and bleed. Waduh, saya juga baru dengar tuh merinding ya. Oh ternyata gitu ya. Padahal saya juga selama ini juga sering. Jadi bukan hanya teman-teman aja yang sering kehilangan kata-kata, kehilangan ide, tetapi buat saya ya selalu dorongan untuk mengerjakan sesuatu itu dengan baik, karena itu adalah saya selalu mengharapkan itu adalah pahala ya, selalu mengharapkan itu adalah sebuah kebaikan, amal jariah, sehingga saya selalu termotivasi gitu. Luar biasa, kadang-kadang saya udah ngantuk ya, udah benar-benar kecapean karena setiap hari siang harinya kan saya sibuk ngajar, sibuk apa gitu ya. Tapi ya tetap aja gitu. Meskipun saya udah ngantuk seperti apa, saya masih bisa bangun subuh. Alhamdulillah Tuhan itu selalu memberikan kebaikannya kepada saya ya, alhamdulillah. Karena itu kalau kita baik kepada Tuhan dan selalu punya niat baik, Tuhan itu selalu memberikan kesehatan loh kepada kita ya, udah ya. Betul. Jadi benar-benar saya merasa bahwa kok saya selalu punya kesempatan, punya kekuatan ya. Karena apa? Karena saya selalu punya niat baik untuk berbagi dan untuk untuk berjuang membangun masyarakat yang lebih beradab. Karena itu mari semuanya kita gunakan kesempatan ini betul-betul sebagai sebagai challenging untuk kita berjihad. Ingat ya, berjihad itu adalah membangun kebaikan untuk kemanusiaan. Karena itu mudah-mudahan ya sebelum akhir Januari teman-teman semuanya udah mengirimkan kembali tulisan yang lebih baik kepada kita, kepada kami di MMR ini, untuk putusan itu nanti kami betul-betul ya ingin mempublikasikan secara luas ya untuk bisa dinikmati masyarakat luas. Karena buku yang akan di-launching dalam waktu dekat ini itu tidak akan diterbitkan secara luas, hanya diterbitkan terbatas saja. Karena itu saya berharap teman-teman akan mengirim kembali tulisan yang lebih baik lagi, dilengkapi. Kalau mau melengkapi tulisan yang sudah dikirim silahkan. Kalau mau mengirimkan tulisan lebih baru dengan tema yang lebih menggigit ya silahkan. Saya sangat welcome untuk itu. Sekali lagi terima kasih udah Akmal, terima kasih untuk semua teman-teman di berbagai wilayah yang telah bersama kita pada sore hari ini. Insya Allah Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Ira. Oke, terima kasih Bunda, teman-teman. Diingatkan sekali lagi ya, tulisannya nanti akan kita minta di grup ya. Semangat ya, kita tagih-tagih lagi nih. Sampai akhir Januari, semangat ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda, dan teman-teman. Kita ada sesi foto ya, Am ya? Boleh. Oke, ya. Dibuka ya semuanya kameranya ya. Silakan. Gelap nih ini. Oke, udah. Kas. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, mohon izin ya. Makasih sekali lagi. Makasih semuanya. Terima kasih Bunda sudah mengundang. Makasih banyak. Oh ya, saya tambahan satu kata lagi nih, satu menit lah paling. Mohon maaf ya kalau tadi ada contoh-contoh yang kurang berkenan ya. Jadi sama sekali tidak bermaksud, emang bermaksud sih buat memecut semangat aja ya. Semoga tambah semangat. If better is possible, then good is not enough. Jangan cepat puas selama masih dikasih kesempatan sama Bunda, masih 2 bulan lagi, gunakan yang sebaik-baiknya. Pasti bisa. Karena tak ada yang tak bisa, yang ada adalah yang tidak diprioritaskan. Tidak ada yang tidak sempat. Yang ada adalah yang tidak diprioritaskan. Pasti sempat kalau diprioritaskan. Jadi udah. Luar biasa ya. Mohon izin Liv ya. Makasih udah. Semuanya. Terima kasih sudah. Terima kasih Bunda.